Adelia Ramadhani, hadir Bu. Hazana, hadir Bu. Fahmi, hadir. Izinnya Bu Komba Salman, hadir Bu. Oke, berarti yang tidak masuk rumah Fahmi. Oke, sebelum mulai kita nyanyi dulu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Satu orang pimpin. Nak. Oke, selesai. Silakan duduk kembali ya. Sudah ya. Oke, lanjut. Sebelum kita memulai pelajarannya, Ibu mau menanyakan tentang kesepakatan kelas yang sudah kalian buat sebelumnya. Apakah perlu ditambahkan kesepakatan untuk pembelajaran hari ini atau mau dikurangi? Kesepakatan kelas yang sudah kamu buat kan sebelumnya ada. Mau ditambah kah? Enggak? Apa tambahannya? Gambar. Mengurangi apa? Hah? Mengurangi apa? Kesepakatan kelasnya. Hah? Mengurangi sampah. Oke, mengurangi sampah karena ini aktivitas kita pakai memutih. Jadi ditambahin aktivitasnya mengurangi sampah. Berarti harus sadar diri kalau sampahnya jatuh diambil langsung. Paham ya? Ada lagi? Ada. Oke, kalau begitu kita mulai. Sebelumnya kita akan ice breaking. Apa itu ice breaking? Pemanasan sebelum kita belajar. Udah panas, jangan tambah panas ya. Oke, peraturannya seperti ini. Kita akan bermain kelipatan. Ya. Jika yang salah, apakah diberikan hukuman? Apa hukumannya? Joget. Di WC. Apa joget? Ya. Mau nyanyi? Joget. Jadi Garuda Pancasila. Yang kayak kemarin Garuda Pancasila 17 kemarin disuruh. Oh 17 ya. 17 Agustus sudah lewat. Nggak usah Bu. Garuda apa? Garuda. Joget aja. Apa kesepakatannya? Sabang. Pancasila. Baca Pancasila. Ya. Oke, ya Pancasila ya. Jadi bisa yang Ibu bilang kelipatan 2. Jadi yang dapat kelipatan 2 harus ngomong yes, bukan angka. Misalnya Isma 1, berarti Edwin harus bilang yes. Alfiana bilang 3, Firmansyah harus bilang yes, karena kelipatan 2. Paham ya? Isma kelipatan 2. Ya. Dari yang saya ambil lagi ya. Edwin ya di depan ya. Berarti dari 1 kamu. Kelipatan 3. 1, 2, yes. 4, 5, yes. 7. Kok ada 6? Pilih. Ya. Itu ya. Oke, lanjut berarti ke siapa pilih? Kalian bilang kan, jangan dibiasakan. Oke, silakan siapa duluan? Pancasila. Katanya tadi konunya hukumannya Pancasila. Silakan. Edwin, Pancasila. Jadi kan. Oh iya Edwin. Apa sih sebenarnya makna dari permainan itu? Yang pertama, konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, akhirnya kayak tadi itu siapa? Kan lanjutan, kelipatan. Masa habis
Ada nggak biasanya? Kalau tadi kan semua menjalankan aturan. Aman kan jadinya kan? Aman kan? Tidak ada yang teriak-teriak kan kalau jalan semua? Oh, misalnya salah raja langsung maju. Bagaimana misalnya peraturannya tadi diganti, misalnya yang harus nyanyi, oh kalau raja tidak apa nyanyi, sering aja dia nyanyi, ya kan? Kalau ada misalnya, ada di antara kalian disuruh maju, tapi tidak mau maju, apa yang terjadi? Nah, ribut. Begitu juga di lingkungan kalian. Jika sudah kesepakatan itu dibuat, peraturan itu dibuat, jika tidak dijalankan atau dilanggar oleh seseorang, terjadi keributan. Itu tadi contoh sederhana di permainan aja. Nuzul, simpan guntingnya dulu nuzul, belum dipakai ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran PP. Kalian boleh mengeluarkan buku PP kalian pakai yang ini. Halaman 38. Oke. Kita masuk ke pembelajaran sudah ya. Kita masuk ke pelajaran PP. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, ya kan? Serta apa lagi? Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Review dulu ya pelajaran sebelumnya. Misalnya sila pertama kemarin tentang apa? Jangan sampai lagi ada sila musyawarah malah jadi ketuhanan, ya. Kita tuntas kita di bab 1. Hari ini kita masuk ke bab yang baru tentang norma, hak, dan kewajiban. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Tujuan dari bab ini yang pertama kalian harus bisa mengidentifikasi apa itu norma, hak, dan kewajiban serta contoh-contohnya di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ya, ambil sudah? Tujuannya apa tadi? Mengidentifikasi norma, hak, dan kewajiban serta contohnya. Ya. Nah, sebelumnya kita akan membaca dulu sebelum memulai pelajaran. Kan beberapa jenis norma. Ada beberapa jenis norma ya. Ya. Oke, terima kasih semua sudah membaca tadi tentang apa itu norma. Tugas yang pertama, silakan kalian rangkum hasil bacaan dari temanmu tadi. Silakan dikerjakan dulu. Oke, bagaimana? Sudah selesai membuat rangkuman dari bacaan temannya? Sudah. Oke, karena sudah, kita lanjutkan pelajaran kita. Silakan menonton apa sih yang dimaksud norma, hak, dan kewajiban. Semoga jadikannya bagus. Oke, silakan lihat apa sih itu hak dan kewajiban. Kalau tadi kan sudah dibacakan sama temanku tentang norma, sekarang penjelasan tentang hak dan kewajiban. Perhatikan dulu ya, karena nanti tugasnya dari sini. Tidak boleh memainkan HP saat pelajaran berlangsung. Semua ini demi kebaikan agar lebih konsentrasi belajar. Konsekuensinya, agar kamu gak masih sampai pulang sekolah ya. Dari video yang tadi, kita kan diajarkan bagaimana sih itu hak dan kewajiban kita. Yang mana hak dan kewajiban harus dijalankan secara apa? Seimbang.
Jadi kalau kamu tanya itu hakmu. Jadi kalau ditanya nanti ibu, ada yang mau ditanyakan? Ya, berarti kamu tidak menggunakan hakmu. Hakmu. Kewajiban itu tadi apa? Apa yang di sekolah dulu? Kewajibannya apa? Belajar. Mentaati tata tertib sekolah. Ya kan? Kewajiban. Beda lagi dengan hak kewajibanmu di rumah. Bantu orang tua termasuk kewajiban. Ada yang bilang hak? Hakmu kan? Hakmu di rumah apa? Mancing. Mendapatkan perlindungan, mendapatkan uang kalau sudah kerja, bantu orang tua. Boleh? Boleh. Tapi jangan dipaksa orang tua ya kalau tidak mampu. Ya? Ibu mau tanya. Ya? Dalam kalian bergaul sehari-hari, pernah nggak kalian merasa bingung apakah ini benar atau salah? Benar kan? Jadi kita harus juga memikirkan apakah sesuatu itu melanggar haknya orang. Kalau melakukan sesuatu, bikin gosip nih. Bikin gosip sudah itu, siapa sih suka gosip? Nggak usah tunjuk-tunjuk. Yang merasa aja. Berarti kalau kalian suka menggosip, kamu sudah melanggar haknya orang. Privasinya orang, haknya orang untuk hidup tenang. Nggak tenang kan dia kalau kamu gosipin. Nih tadi si Alfian Rizky itu ngambil jambu di situ, ya kan? Nggak tenang dia, takut dia dikasih tahu nanti sama gurunya, ya kan? Nggak boleh. Ingat kembali kalau kamu melakukan sesuatu, ingat juga haknya orang. Ya nak ya? Jadi paham ya hak sama kewajiban? Dari tadi ke sana ke sini udah ada itu bergerak kasihan. Oke, kalau hak dan kewajiban sudah ya? Sekarang kita lanjut ke norma. Lagi videonya norma. Tanya dulu. Dan fungsi norma sekarang sudah semakin tahu ya. Tanya ya. Ada norma yang tidak tertulis, ada yang tertulis yang sangat jelas yaitu norma hukum, ya kan? Kalau tentang misalnya kesopanan, orang-orang yang ibaratnya ngomongnya kasar itu ada nggak? Itu kan soal kesopanan. Ada nggak di sanksinya ditulis? Ada kan? Tapi kamu tahu kan bahwa itu tidak bagus? Tahu. Nah, kalau kamu berbuat kasar, dikucilkan dan sama temanmu. Dijauhin nggak? Dijauhin. Paling diadu. Bu, itu dah bu. Suka ngomong kasar. Bu, itu dah bu. Suka keleng sama orang tua. Begitu kan? Nah, dijauhin. Karena melanggar norma kesopanan. Bagaimana yang norma? Apa tadi norma agama? Berasal dari Tuhan. Sanksinya apa? Dosa. Kita tidak tahu nanti dia dapat apa. Di akhirat nanti. Sudah? Paham? Ada yang bertanyakan? Ibu kasihkan hak dulu. Bertanya. Kan bagi kalian sudah kemarin ibu sudah bagikan kelompoknya ya. Jadi kalian sudah duduk di masing-masing kelompok kalian ya.
Pengertian norma kelompok 5 dan 6. Semua sudah dapat tugasnya ya masing-masing ya. Jadi harapan ibu semua saling membantu temannya. Jangan ibaratnya yang kerja cuma itu aja. Sama kelompok 1 dan 2, perhatikan tugasnya. Tadi kan ibu sudah nyuruh nyari apa itu pengertian norma, hak dan kewajiban. Nah, silakan kalian coret-coret dulu. Bagi tugas. Siapa yang cari kewajiban? Usul yang cari apa? Misalnya contohnya apa? Apa tadi tugas ini kelompok 1? Kelompok 1, pengertian norma. Siapa yang cari? Jangan bawa gambar semua. Ya, jadi kelompok 1 dan 2 cari materi dulu. Ya, setelah dapat materi apa? Apa yang ditanyakan tadi? Apa pengertian norma? Contoh hak dan kewajiban di rumah? Pentingnya mematuhi norma di sekolah? Silakan cari materinya di buku PP. Sudah dapat materinya? Silakan gambar di sini beserta tulisan-tulisan penting yang kamu dapat dari buku tentang apa itu pengertian norma. Contohnya tadi apa? Ya? Sudah paham kelompok 1 sama 2? Silakan bagi tugas. Paham ya? Hak kewajiban. Berarti nanti di bawah pengertian. Susun ke bawah norma apa? Hak apa? Kewajiban apa? Baru yang 2, jenis-jenisnya apa? Ke bawah. Paham? Tidak paham? Silakan dicari dulu. Jangan langsung digambar. Bikin dulu di coretan. Paham? Kelompok 5 dan kelompok 6, nanti kalian silakan buat tulisan di PowerPoint kalian. Boleh dilengkapi dengan gambar. Misalnya contoh kasusnya tadi di situ, Budi seorang anak yang rajin tapi dia melanggar aturan. Boleh ditulis di situ kasus apa? Ya. Pengertian norma. Pengertian yang secara menyeluruh ya. Jumansyah, cari contohnya hak di rumah. Nanti itu cari dulu anunya. Cari dulu apa materi yang kamu masukkan di situ. Ya, sudah itu bagi tadi ya. Buat main map. Ya kan? Berarti bagi tugasnya. Misalnya kemudian cari pengertian norma, hak dan kewajiban. Adel, contoh hak dan kewajiban di rumah, sekolah dan masyarakat nanti dijadikan satu. Nih, kan? Udah? Sudah dibagi ya? Siapa yang nyari jenis-jenis norma di sini? Ayo. Enggak ada. Siapa yang bertugas cari gambar-gambar? Sudah ada studi kasusnya? Nanti boleh ditempel langsung di PowerPoint. Dibuka. Kalau mau ngambil kamu cepat simpan gambar. Pakai stipping tool aja bukan itu. Cari pengertian norma. Jangan dikeluarkan, bikin di web saja. Mana nih kalau siapa sih? Oke, kelompok 6. Tugasnya tadi disuruh membuat PowerPoint. Boleh ditambahkan gambar sesuai dengan apa studi kasusnya. Cara mengambilnya, mengambil gambar misalnya tentang pelanggaran. Jadi sudah sampai tahap mana? Sudah ada pengertian tentang hak apa?
Tugas-tugasnya tadi yang ibu suruh cari sudah kah? Hak itu apa? Ini Bu. Berarti nanti ditulis ya di postermu. Cari apa? Materi. Materi apa? Kewajiban. Kan sesuai dengan yang ada di studi kasus nak ya. Nggak usah masuk-masukkan yang lain. Oke, sudah sampai tahap mana ini? Masih mewarnain. Tadi semuanya sudah bekerja. Dia semua di sini. Oke, berarti sudah ya. Kelompok 1 sudah dari kerjasamanya sudah bagus karena sudah kerja semua. Kerja semua ya. Kelompok 2 apa kabar? Bagaimana pekerjaannya? Ada yang tidak kerja? Ada. Siapa? Firly tidak kerja. Firly loh, itu loh nyari isinya tadi, materinya. Ya kan Firly? Firly nyari materi kan Firly? Jangan jelek-jelek, bagus-bagus dong. Tulisannya Bu, susah betul. Ya. 4. Bagaimana? Sampai mana main mapnya? Sudah saling membantu? Ada yang tidak kerja? Siapa? Mas Sugian? Tidak, kerja semua. Bagus. Pokoknya ibu cek siapa yang udah kerja di sini. Kerja semua. Kenapa itu kamu sendiri kan kasihan Ryan? Hah? Sinilah bergabung, jangan sendirian di situ. Ini haus kerjaan ini kelompok ini 1 orang. Bagi-bagi nak, bagi-bagi. Nggak usah kamu semuanya. Di sini, kenapa Farhan menyendiri? Hah? Bagus sih duduk jajian. Bantu temanmu cari apa di sebelah situ, di sebelah Azana. Sebelahnya Azana. Nah, bisa. Bu, ini juga ditulis Bu. Boleh, kamu rangkum apa? Kasus yang kami bahas tentang apa? Ya? Oke, semuanya sudah menyelesaikan tugasnya. Ada yang membuat poster, ada yang membuat mind map, sama ada yang membuat PowerPoint. Sekarang Ibu minta, sudah kan? Sudah. Meminta kelompok 4 silakan maju presentasikan hasil kerjaannya, buat mind map. Silakan maju. Kami bacakan dulu. Norma dan kewajiban. Norma kegiatan. Norma membuat hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang. Hak adalah sesuatu yang kita terima atau peroleh. Di kelompok lain ada yang mau ditanyakan ke kelompok? Ada. Kewajiban di rumahnya mana? Kewajiban di rumah tadi ada kan minta di situ, tapi kami lihat ya. Kewajiban di rumah, nah ada di situ. Belum sempat ditulis apa kewajiban di rumah sih? Kewajiban di rumah apa? Nyapu. Lagi. Membantu orang tua cuci piring. Lagi. Nah, ada yang mau tanya kelompok lain? Dari kelompok lain? Ada sudah? Nah, terima kasih kelompok 4. Kelompok 4 kan? Tinggal kelompok 3. Kelompok kewajiban. Kewajiban Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Lengkap sudah? Iya? Lengkap awal perbedaannya tadi antara kelompok berapa? 3 dan kelompok 4. Yang mana yang lebih lengkap? Lengkap di kelompok sini ya. Jadi nanti untuk kelompok berapa tadi?
ulangin. Kalau kelompok 5, dari kelompok 5 kira-kira konsekuensi untuk si Budi apa? Disita HP-nya. Jadi dari kelompok 5 dan kelompok 6 tadi ada beda pendapat, konsekuensi, beda konsep ya. Setiap orang tua memiliki pandangan yang berbeda untuk konsekuensi untuk anaknya. Tadi kelompok 6 bilang dikurangi jam bermainnya, kelompok 5 bilang disita HP-nya. Boleh, tergantung orang tuanya. Ya? Udah, ada yang bertanya di kelompok berapa ini? 6? Beri tepuk tangan kelompok 6 sebesar. Oke, silakan kelompok. Ayo ke atas, bagian atas. Oke, maju kelompoknya. Satu yang operasikan. Sudah ya. Terakhir. Oke, pertanyaan ibu untuk kelompok 5. Ada kelompok lain ada yang bertanyakan kah? Ada ya. Langsung kita diskusi. Yang pertama, apa saja hak yang dimiliki Budi oleh sebagai seorang murid? Sebagai seorang murid, dia punya hak apa di sekolah? Aku bertanya di situ. Belajar. Kelompok lain betul nggak kira-kira? Ada lagi pertanyaan. Apa saja kewajiban yang harus dipenuhi Budi sebagai siswa di sekolah? Kewajibannya apa? Belajar dengan giat. Apa lagi? Dari kelompok berapa tadi? Kelompok 6. Apa lagi? Yang dilanggar tadi itu apa? Nah, sementara itu harus menjadi kewajibannya untuk menaati kewajiban. Lanjut. Bagaimana teman-teman Budi bisa membantu Budi untuk lebih memahami dan menjalankan kewajibannya? Gimana kira-kira temannya itu dipahamkan supaya dia menjalankan kewajibannya di sekolah? Diajarkan, dikasih tahu. Kelompok lain, kelompok 1 kira-kira diapakan? Supaya si Budi ini paham tentang kewajibannya di sekolah, nggak dilanggar lagi. Kamu apakan ini Budi? Misalnya ada temanmu Budi, kamu melanggar, kamu apakan? Membujuk. Kelompok 2 membujuk. Bagaimana? Siapa di sini sering melanggar aturan sekolah? Siapa? Rusdi. Berarti tugasmu membujuk Rusdi. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana sikap Budi yang tidak memenuhi aturan kelas mempengaruhi teman-temannya? Kira-kira bagaimana? Kenapa bisa sikapnya Budi tadi ini kan tidak mematuhi peraturan? Kenapa bisa berpengaruh dengan teman-temannya yang lain? Mengganggu belajar. Ada jawaban lain? Ayo, kaitkan dengan permainan kita tadi pagi. Tadi yang pertama kita mulai. Kira-kira jika ada satu orang yang tidak mengikuti peraturan, apa yang akan terjadi? Semuanya tidak Ribut. Itu akan mengganggu hak teman yang lain. Kalau ada satu orang aja yang melanggar, akan mempengaruhi hak yang lain. Harusnya sudah dapatkan pelajaran. Budi lagi dia itu diurusin, ya kan? Budi. Kenapa kamu nggak begini? Harusnya kan sudah menyampaikan pelajaran buat teman-temannya yang lain kan? Itu namanya mengganggu hak teman yang lain. Sudah? Silakan dulu beri tepuk tangan. Banyak yang sudah kita pelajarin, ya kan? Di antaranya apa itu si norma, ya kan? Kemudian hak dan kewajiban. Apa contoh-contohnya? Sudah kan? Sudah semua? Sudah semua paham? Paham tak? Apa
yang dilanggar